Assalamualaikum para bunda hebat Bidan Holik, ketemu lagi sama saya Bidan Yuli. Nah, hari ini kita akan ngebahas sebenarnya bayi baru lahir itu BAB-nya berapa kali sih Bun? Ya, banyak sekali pertanyaan seperti itu. Nah, jawabannya kalau ini versi Yuli sendiri ya Bun, yang paling sering Uli temui, dan ini adalah berdasarkan pengamatan Uli selama Uli di Bidan Holik. Selama Uli jadi bidan lah. Jadi kan Bun, beda-beda Bun, antara satu bayi dan bayi lainnya itu durasi BAB-nya itu beda-beda. Kalau yang kena sulfur biasanya tuh wajib BAB 1 hari itu 1 kali, itu biasanya ya Bun. Kadang-kadang ada yang sampai 3-4 kali juga nggak masalah sih. Nah, ada juga kalau bayi yang full ASI itu malahnya jadi lebih tidak sering Bun gitu. Makin yang ASI pol, maksudnya yang tidak terkena sulfur atau tidak kena yang lainnya, itu malah makin jarang dia BAB-nya. Sampai 4 hari tidak BAB itu masih dianggap wajar kok Bun. Nah, sampai kapan kita menganggap BAB itu masih wajar? Selama bayinya itu baik-baik saja Bun. Artinya bayi tidak rewel, tidak demam, tidak risih lah Bun. Dia masih anteng-anteng aja, biasa aja, bayi terlihat dalam kondisi yang baik-baik aja, itu masih wajar. Jadi kalau nanti tiba-tiba bayinya yang BAB yang hitam sekali, bukan hitam meconium ya Bun, hitam, memang hitam kelam gitu, atau merah segar seperti darah, atau warnanya pucat, itu langsung baru hubungi bidan atau dokter. Nah, tapi kalau yang nggak BAB sampai beberapa hari, sampai 2, 3, 4 hari, selama dia memang ASI aja ya Bun, tidak terkena apapun, ya nggak masalah. Nah, BAB juga bermasalah jika bentuknya menjadi encer Bun. Nah, jadi Bunda benar-benar harus lihat BAB anak Bunda itu seperti apa biasanya. Kalau lebih encer dari yang biasanya, itu bisa jadi mencret, dengan catatan dia BAB-nya lebih sering dari biasanya. Misalkan anak Bunda tuh biasanya sehari 3 kali BAB-nya, 3-4 kali berarti masih normal. Tapi udah di atas 10 kali itu udah dikatakan mencret. Jadi harus segera hubungi tenaga kesehatan terdekat. Atau biasanya 3 hari sekali BAB, tiba-tiba 4 hari udah nggak BAB, nggak masalah, kita masih tunggu ya Bun, selama bayinya kayak tadi nggak rewel, masih baik-baik saja. Tapi kalau bayinya disertai dengan demam, juga harus segera ke tenaga kesehatan terdekat. Jadi apapun kondisi bayi, sebenarnya kita akan langsung komunikasikan dengan tenaga kesehatan yang paling Bunda percaya. Jadi wajib ada satu, entah bidan, entah dokter ya Bun, yang selalu memantau keadaan si kecil. Jangan sampai kita kelewat nih, nanti telat tahu, apa-apa telat tahu. Rupanya bayi udah mencret 2 hari, tiba-tiba udah dehidrasi, udah demam, baru tahu, baru masuk IGD, udah terlambat ya Bun ya, udah parah kondisinya. Atau bayinya nggak BAB, padahal bayinya udah mengerang di rumah, udah sering nangis, tapi nggak tahu karena tidak ada tenaga kesehatan yang membantu memantau perkembangan si kecil kita ya, sehingga tiba-tiba udah nangis histeris, dia datang ke rumah sakit, rupanya BAB-nya tersumbat atau ada masalah yang lain, udah telat taunya. Ya, nauzubillah min zalik, nanti terjadi keadaan yang tidak kita inginkan. Jadi memang wajib ketika kita mau melahirkan, dari sejak hamil kita harus ada satu orang yang selalu memantau. Intinya jadi sahabatnya Bunda, boleh bidan seperti para bunda hebat kami semua ya Bun, sampai dia melahirkan. Jadi dia terus memantau tumbuh kembang si kecil kita. Nah, untuk ngedukung YouTube-nya Bidan Holik, Bunda boleh like and share.